Nah, masa tunggu ini di Kabupaten Serang sudah menginjak kepada 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun. Makanya ya ini kalau mau kita daftar haji itu jangan nunggu umur 50 tahun. Kalau 50 tahun ditambah 27 tahun, umur kita sudah 77 tahun. Risiko tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, podcast kali ini kita sangat spesial karena kita akan mengupas soal pelayanan ibadah haji yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah tahun 2024. Tentu Sobat Kabar Banten, pemerintah sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Mereka juga sudah berjibaku untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah di seluruh Indonesia. Nah, podcast Kabar Banten kali ini kita kedatangan para pembuat kebijakan atau yang mengurusi soal pelayanan ibadah haji di Kabupaten Serang, dan sudah hadir bersama kami. Pertama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang Provinsi Banten, Bapak Haji Muhtadi. Ya. Kemudian selain Pak Kepala, kita juga didampingi oleh Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Haji Abdul Hakim. Waalaikumsalam. Nah, selain dua narasumber ini, kita juga kedatangan Bapak Haji Juhaidi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu jamaah haji asal Kabupaten Serang. Nah, Sobat Kabar Banten, mari kita kupas soal pelayanan ibadah haji di Kabupaten Serang. Ya, Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kepala, untuk mengawali diskusi kali ini, saya ingin bertanya kepada Pak Kepala. Ya Pak, untuk tahun ini berapa sih Pak jumlah jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Serang yang berangkat ke Tanah Suci Pak? Untuk total kesemuanya yang berangkat jamaah haji asal Kabupaten Serang berjumlah 1.376 jamaah. Yang terdiri dari jamaah haji 1.345 dan petugas haji 31 orang. Nah, terbagi kepada 9 kloter, ya. Kloter 5 itu 440 orang jamaah, kloter 36 11 jamaah, kloter 39 440 jamaah, kloter 51 7 jamaah, kloter 53 1 jamaah, kloter 58 440 jamaah, kloter 61 10 jamaah, dan kloter 64 12 jamaah, dan kloter 65 sebanyak 15 jamaah. Dan sekarang alhamdulillah kloter 5 sudah kembali ke tanah air berjumlah 1.339 karena yang satu tertinggal meninggal dunia. 439. Iya. 1439. Dan alhamdulillah nanti kita tanggal 9 akan kedatangan jemaah lagi. Kloter 39 berjumlah 440 jemaah. Itu kloter terakhir Pak? Belum. Belum. Masih kita banyak pemulangan. Dan alhamdulillah kemarin juga yang sakit parah tanajul, kita udah 2 kali yang tanajul, satu orang kembali ke tanah air. Walaupun kembali 1 orang, tetap kita pelayanan full, pelayanan penuh, walaupun hanya menjemput jamaah 1 orang. Meskipun 1 orang ya. Ya Pak, ini kan ada dari sekitar 1.300-an ya tiap tahun berangkat. Nah, yang paling banyak dari kecamatan mana Pak? Yang paling banyak memang
Kecamatan Keramat Watu sebanyak 158 jemaah. Itu. Jadi Keramat Watu ini tahun kemarin 200 jemaah, sekarang menurun memang, tapi jumlahnya terbanyak menjadi 158 jemaah. Nah, kalau dari masa tunggu haji di Kabupaten Serang ini sudah berapa? Nah, masa tunggu ini di Kabupaten Serang sudah menginjak kepada 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun. Makanya, ya, ini kalau mau kita daftar haji itu jangan nunggu umur 50 tahun. Kalau 50 tahun ditambah 27 tahun, umur kita sudah 77 tahun. Risiko tinggi. Makanya umur kita 30 tahun daftar. Nanti berangkat kita 57 tahun. Masih kuat lah ya? Masih agak mendingan lah gitu. Ketimbang nanti kita berangkat umur 77 tahun. Ini edukasi ke masyarakat sering kami lakukan seperti itu. Karena haji ini adalah banyak peminatnya dan semua menyukainya. Iya. Karena ibadah yang seolah-olah syahadat, salat, sholat, zakat, puasa. Nah, haji ini kayaknya idaman bagi semua umat muslim, orang Islam khususnya. Ya, jadi usia 18 tahun bisa mendaftar ya? Bisa. Tapi kalau usia di bawah, usia sebelum balik, Pak Kepala masih bisa daftar nggak? Dulu sebelum ada aturan itu, umur 1 tahun daftar haji. Bisa? Dulu itu bisa. Oke. Makanya sekarang ini yang berangkat, yang termuda umurnya 18 tahun. Dari sekarang ini, 2024. Dan yang tertua kemarin 109 tahun. Nah, sekarang sudah ada ketentuan yang berhak mendaftarkan ya untuk ibadah haji sekitar umur 12 tahun. Supaya nanti 12 tahun ditambah 27 itu umurnya 40 tahun lah, 40 tahun lebih, kurang setahun begitu. Masih muda. Iya, masih ini segera ya. Iya. Ya, Pak Kepala, kalau bicara soal kuota, pembagian gimana? Misalnya Indonesia dapat sekian ribu, itu di kabupaten kota dibagi atau gimana? Alhamdulillah Kabupaten Serang kemarin berangkat itu 1.107 orang, 7 jemaah. Sekarang 1.376, ada peningkatan kurang lebih 24% dari tahun lalu. Nah, untuk kuota tentunya berjumlah penduduk. Oh, penduduk. Okay. Misalkan kalau di Banten dengan penduduk yang 12 juta, tentunya kuotanya sekian. Beda lagi dengan di Bali, penduduknya ya mungkin tidak terlalu banyak, kuotanya juga sedikit, tergantung jumlah penduduk. Misalnya nanti saat kuota Banten dapat kuota, itu kan sebarannya di kabupaten kota. Maksudnya Kabupaten Serang dapat berapa, Kota Serang dapat berapa, seperti itu nggak Pak? Iya, seperti itu. Ketika Banten punya kuota misalkan 10.000, dibagi penduduk yang ada terbanyak di mana kabupaten kota. Tentunya setiap kabupaten kota ini tidak sama, berbeda. Mungkin Tangerang itu hampir 2.200. Karena penduduknya padat. Kalau untuk tahun ini asrama haji kita sudah difungsikan, Pak? Nah, alhamdulillah kemarin waktu saya jadi PLH Kanwil, coba untuk kota Tangerang dulu pemulangan, dan alhamdulillah sukses. Nah, ketika sekarang ini uji coba kemarin, sekarang ini dicoba semuanya pemulangan ini dipusatkan di asrama haji Grand El Haj Provinsi Banten. Itu asrama haji kebanggaan Provinsi Banten, hampir seluruhnya dari kabupaten kota pemulangan di Cipondoh. Nanti kita bisa ngelihat di sana bareng-bareng. Oh, jadi asrama haji kepulangan jamaah haji Kabupaten Serang tuh. Ya, nah, kita nanti bisa kita ngelihat langsung bareng-bareng. Oh, jadi kita sudah punya asrama haji berada di Kecamatan Cipondoh, Cipondoh, Kota Tangerang. Tangerang.
Tower 1 lantai 3 itu kapasitasnya udah sekitar 200 kamar ya, 200 jemaah, dan tower 2 7 lantai ini udah bisa 500. Jadi debarkasi dan embarkasi sekarang bisa di tahun 2025 ya, kita bisa di Tangerang, yaitu di Banten. Dan sekarang sedang dibangun asrama aula yang kapasitasnya 1.000 jemaah. 1.000 jamaah. 1.000 jemaah. Bisa menampung ya. Bisa menampung 1.000 jemaah. Insya Allah tahun depan kita debarkasi, embarkasi ada di Banten. Ya, ya saya ke Pak Kasih ya, Pak Abdul Hakim. Tentu ibadah haji ini tidak terlepas dari pelayanan ya Pak Kepala ya, karena memang ini adalah ibadah yang harus sangat terkait dengan pelayanan. Nah, selama ini Pak Kasih, pelayanan yang sudah kita berikan kepada jamaah sudah maksimal atau ada yang kurang atau gimana? Alhamdulillah selama ini pelayanan haji di Kabupaten Serang tentunya sudah sangat baik sekali karena ini berjalan sesuai dengan harapan jamaah haji, tentunya yang sudah daftar maupun yang belum daftar. Ini ya terbukti dari tidak adanya jemaah yang tertinggal untuk pendaftaran atau yang lain, karena kan banyak sekali informasi-informasi yang sudah kami layangkan, baik itu melalui teman-teman di KBIH atau yang lain-lainnya, sehingga pelayanan-pelayanan itu bisa terjangkau dan bisa diitukan oleh masyarakat dengan baik, sehingga antar instansi juga kerjasama antar instansi antara Pemda, kemudian juga Dinas Kesehatan, Imigrasi juga seperti itu, TNI Polri, semuanya sudah berjalan dengan baik dan semuanya sangat mendukung dengan pelayanan haji ini. Dan mereka juga merasakan bagaimana baiknya pelayanan haji di Kabupaten Serang sementara ini. Itu mungkin. Ya, tentu memberikan pelayanan terbaik itu kan ya, komitmen kita ya, Kementerian Agama untuk. Nah, Pak Kasih, bagaimana upaya kita untuk menjaga asa itu sehingga tidak melenceng? Maksudnya tetap semangat, untuk memberikan yang terbaik bagi para jamaah. Nah, bagaimana menjaga semangat itu kepada para staf-staf kita sehingga itu betul-betul memberikan pelayanan? Saya menanamkan ke staf-staf itu, kata saya, siapa yang memuliakan tamu Allah, maka Allah akan muliakan kita. Jadi siapa yang memuliakan tamu Allah, maka Allah akan, dan tidak ada istilahnya kata-kata yang penting ikhlas gitu seperti itu. Karena saya yakin semakin ikhlas memuliakan tamu Allah, maka semakin berkah sama kita juga. Buktinya sampai sekarang dari teman-teman itu, karena apalagi yang kemarin ada yang tanazul sampai gadang sampai subuh, tidak ada yang sakit karena mereka berkomitmen bahwa ini adalah tugas kami dan ini adalah komitmen kami untuk melayani jamaah haji dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga kami juga tanamkan ke teman-teman yang baik itu dari Pemda, kemudian dari Dinkes, karena kan kalau di haji itu satu kesatuan antara dinas-dinas yang lain. Tidak hanya saja di Kementerian Agama, tetapi Dinas Kesehatan, Dishub, kemudian juga kepolisian, Pol PP, Pemda, Kestra, dan sebagainya. Itu satu kesatuan kalau di haji. Tidak hanya Kementerian Agama begitu ya tentunya. Tapi memang satu kesatuan yang ini memang harus berbarengan gitu loh. Sebagai tugasnya itu, Dinas Kesehatan tidak bisa tanpa ada Kementerian Agama dia melayani jamaah. Begitu juga Kementerian Agama tidak bisa hanya melayani jamaah itu tanpa dengan orang-orang Dinas Kesehatan gitu. Maka memang sinergitas antara dinas dan sebagainya itu perlu ya kalau di haji itu. Sehingga kami berkomitmen bahwa pelayanan haji itu pelayanan nomor 1. Apapun itu semuanya dikeluarkan. Meskipun capek ya. Dan selain juga dari hanya pembicaraan, informasi-informasi yang kami itu kan juga dari media-media elektronik juga seperti itu. Dan pendaftaran juga bisa dipermudah sekarang kan dengan online, daftar secara online bisa lewat Haji Pintar gitu, seperti itu bisa gitu. Jadi teman-teman misalkan ada yang mau daftar itu tinggal ke bank, dari bank dia langsung pulang juga tidak usah ke sini, bisa itu kan dengan online seperti itu. Tinggal nanti ngupload persyaratannya, sudah duduk di rumah dan nanti tinggal nunggu, nanti bisa dilihat juga kapan berangkatnya, bisa dilihat di Haji Pintar, sehingga nanti di situ tinggal masukkan aplikasi itu ya? Aplikasi Haji Pintar.
itu tinggal masukkan saja nanti itu nomor porsinya, misalkan akan punya nomor porsinya segini, tinggal dilihat, oh ternyata saya itu berangkatnya tahun ini. Oh, bisa kepantau terus ya? Bisa kepantau terus. Jadi setiap orang yang sudah daftar haji bisa selalu mantau kapanpun, dimanapun. Yang penting dia punya paketnya dan itunya di aplikasi itu bisa. Sekarang berapa daftar haji? Sekarang yang daftar haji yang awalnya 25 juta. Oh, 25 juta. Itu setor awal tuh ya? Setor awal ke bank. Jadi jamaah nanti setor ke bank 25 juta, setelah itu nanti kalaupun misalnya mau online tadi cukup itu kan, validasinya diupload, kemudian KTP, KK sama buku nikah itu sudah selesai dan sudah siap menunggu antrian selama 27 tahun ada tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala Kantor seperti itu. Pelunasan bisa diangsur sekarang. Oh, bisa ya? Bisa bertahap. Punya 1 juta taruh 1 juta, 2 juta taruh Di rekening daftar haji tadi. Jadi bisa bertahap, bisa dicicil lah. Ya, sekarang kita ke jamaah nih. Ini kebetulan ada Pak Haji Johedi ya. Pak Johedi, kita berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah. Barusan datang Oh, nih. baru datang. Kebetulan ya salah satu jemaah dari yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala dari 440 JKG 05. Alhamdulillah kloter pertama di Kabupaten Serang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa lebih awal dan lebih menikmati. Di Madinah masih sepi dan di Mekah masih sepi. Masih leluasa. Iya, masih leluasa. Kebetulan saya mendampingi orang tua, Pak. Oke. Iya, mendampingi orang tua. Kebetulan saya haji untuk daftar 2020 kemarin. Awal 2020 keluar itu di Haji Pintar 2042. Oh, seharusnya berangkatnya 2042. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin karena mendampingi dan diberi kesempatan untuk berangkat. Sebagai salah satu jemaah haji tahun 2024, tentunya saya mengucapkan terima kasih karena termasuk dari Kepala dan Pak Kasih melayani tadi betul-betul kami rasakan dilayani dengan baik dari tanah air, dari pendopo kabupaten terbang ke Tanah Suci ke Madinah, pelayanan dari transportasi dari hotel dan makan sudah luar biasa. Sudah katanya sih yang menurut saya sendiri sih sudah tisnya rasanya sudah sudah Nusantara, makanan melimpah, makanan melimpah, makmur dan pelayanan luar biasa. Jadi kami rasakan alhamdulillah diberi kesempatan untuk berangkat haji dan tadi yang disampaikan dari Kemenag sesuai dengan apa yang kami rasakan pelayanan untuk jemaah haji di tahun 2024 ini. Jadi sudah puas lah ya Pak Haji Johedi ya? Ya alhamdulillah Pak. Tidak ada kesempatan yang luar biasa karena tadi emang tamu Allah emang dilayani dan kami juga pengen belajar juga menjadi pelayan tamu Allah juga di sana. Ya, apa yang bisa kita buat ya kita bantu. Ya termasuk tadi ya saya salah satu karena mendampingi orang tua yang yang lansia. Jadi saya yang menamani nusuk untuk tidak masuk Muzdalifah. Jadi langsung ke Mina. Jadi 9 jemaah, saya salah satunya yang mendampingi mereka. Persiapan yang luar biasa dari Kemenag, menangani lansia yang tentunya dengan kesehatan dan kondisi yang harus dilayani dengan baik, maka cukup dengan berhenti sebentar langsung menuju ke Mina. Jadi istirahat bisa cukup, pelayanan juga alhamdulillah dengan didampingi dari kesehatan. Jadi sudah ini ya, sudah maksimal ya? Sudah maksimal, menurut kami sudah maksimal. Kalau perbandingan sebelum alam, tapi untuk sekarang saya 2024 ya? Iya. Luar biasa ya? Luar biasa. Kalau ya makanan katanya seperti itu ya biasa lah Pak. Makan Padang pun kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bosan juga. Yang namanya manusia ada rasa bosan itu biasa. Tapi untuk makan alhamdulillah sudah bagus. Iya, saya ke Pak Kepala. Tadi disebutkan masa tunggu kita itu hampir 27 tahun ya. Tapi meskipun masa tunggu lama sampai 10 tahun, kok minat orang untuk berhaji ini tetap tinggi Pak Kepala? Dia sampai rela
antri begitu lama? Sampai hari ini aja saya dari pagi juga banyak ya masyarakat yang menelepon bagaimana cara mendaftar haji. Kita sampaikan karena masyarakat kita Kabupaten Serang ini kan banyak di pelosok-pelosok kampung-kampung. Alhamdulillah walaupun mereka itu rata-rata kelahiran 50, 55 barusan daftar haji sekarang, mungkin merekanya sudah tidak punya kemampuan. Mungkin anak-anaknya, ketika orang tuanya sudah sepuh, anaknya berkemampuan, hampir rata-rata anaknya yang mendaftarkan orang-orang tuanya. Ini kesadaran keumatan yang bagus di Kabupaten Serang, sehingga anak-anaknya pada peduli memberangkatkan, mendaftarkan orang tuanya. Salah satunya, nah para jemaah, kebetulan ini Pak Lurah, kepala desa ini kebetulan. Oh iya, Pak, jadi kepala desa ya? Kepala desa Anyer, Pak. Kepala desa Anyer. Kepala desa Anyer. Anyer, Pak. Jadi memang minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Kabupaten Serang ini sangat tinggi. Ya, mereka tidak pesimis dengan 27 tahun, udah yang penting daftar. Kalau daftar ya udah Allah nanti mudah-mudahan memberikan kemudahan itu atau kesehatannya lah begitu. Pak Kepala, kalau dari usia gender ya, yang banyak kan perempuan atau laki-laki yang daftar? Rata-rata perempuan ya, yang banyak berangkat perempuan. Karena memang Kabupaten Serang juga ya kadang-kadang luar biasa masih banyak janda ketimbang duda. Tanya ke kepala desa. Iya. Ya, di sini aja di kantor kita banyak di sini. Yang duda nggak ada. Yang janda banyak. Masya Allah. Makanya jamaahnya banyak perempuan. Kalau tadi untuk sosialisasi haji muda, maksud saya warga daftar haji tidak perlu menunggu usia 40 tahun. Ya ketika kami sering berkunjung ke masyarakat atau ada kegiatan-kegiatan lain, baik itu di acara-acara pernikahan, acara bimbingan calon pengantin, KUA, kita himbau setelah nikah jangan lupa daftar haji, masih muda. Jangan dulu ngeredit ini dan itu, ngeredit berangkat haji dulu, mumpung masih muda gitu kan, biar nanti dua sejoli berangkatnya masih muda gitu, jangan kakek-kakek nenek udah nggak kuat berusaha. Itu kita sosialisasikan di masyarakat supaya edukasi itu penting supaya mereka tidak terlalu tua lah, kasihan juga. Ya, Sobat Kabar Banten, obrolan kita semakin menarik dan kita lanjutkan diskusi ini setelah iklan berikut ini. Ya, Sobat Kabar Banten, kembali kita mendiskusikan soal pelayanan haji bersama Kementerian Agama Kabupaten Serang. Ya, saya ke Pak Abdul Hakim. Soal pelayanan tadi Pak, Pak Juhaidi sudah menceritakan secara lugas, pelayanan sudah bagus, sudah baik. Nah, tapi meskipun sudah bagus dan baik, tentu ada tidak hal-hal kecil yang kita menjadi bahan evaluasi kita, sehingga pelayanan tahun-tahun depan menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya, yang namanya manusia pasti ada saja kekurangannya ya. Dan namanya setiap kegiatan juga ada kelebihan, ada kekurangan. Dan tentunya mungkin di tahun ini sudah dimaksimalkan untuk pelayanan haji, baik itu mulai di embarkasi, kemudian dari pelayanan di sini dan sebagainya. Dan tentunya ini masih ada perlu dievaluasi tentang terutama pelayanan lansia, terutama ini harus lebih ditingkatkan lagi supaya lebih yang namanya lansia kan tadi itu beda loh, antara lansia dan penanganannya itu beda, karena tadi itu ada yang pengalaman Bapak ini yang mendampingi orang tuanya itu lansia itu misalnya dinaikkan dulu ke bis, didahulukan. Karena dia nunggu lama, yang namanya lansia pengen kencing dulu atau misalnya ke toilet dulu, itu harus turun lagi, harus benar-benar dilayani seperti itu.
Maka memang di tahun ini ada pendampingan ya, atau apa, pendampingan antara misalkan yang lansia didampingi oleh anaknya, misalkan kemudian yang istrinya misalkan yang berangkat tadi dilayani dengan itunya tadi, karena kan banyak ada yang janda tadi kata Pak Kepala Kantor, itu bisa didampingi dengan anaknya dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Nah ini perlu ditukar lagi, ditingkat lagi, terutama untuk itu yang walaupun kalau saya lihat memang lansia ini benar-benar dilayani dengan luar biasa, tapi masih aja gitu yang namanya itu kan masih ada aja itu kekurangan tenaga seperti itu. Padahal Pak Menteri Agama itu sudah menambah kembali itu, menambah lagi penambahan petugas-petugas haji untuk melayani lansia. Tapi karena mungkin saking banyaknya lansia dan yang namanya lansia, kalau diurusin satu orang itu ya minimal mungkin 2 orang yang ngurusinnya itu kalau lansia itu ya. Kalau 1 orang yang ini barusan bukain itinya, banyaklah lansia itu. Apalagi yang demensia kayak gitu yang sudah linglung ya. Banyak sekali yang viral-viral itu, yang Kabupaten Serang nih luar biasa yang viral-viral itu. Dan ingatnya, wah luar biasa lah. Jadi pengen pulangnya pengen pulang ke Pontang aja, padahal rumahnya bukan di Pontang, di Tanah Ara, ingatnya ke Pontang. Soalnya itu banyak sekali lah masalah-masalah di haji itu yang krusial, dan ini memang setiap tahun juga ada saja dan beda permasalahannya seperti itu. Kalau di haji itu semakin memang seni di haji itu seperti itu gitu, seperti itu. Dan tetapi kalau misalnya pemerintah, Kementerian Agama khususnya ini sudah memaksimalkan semaksimal mungkin untuk itu. Tapi mungkin tadi itu karena semakin banyaknya lansia yang ikut, karena kan sekarang itu yang lansia diprioritaskan ya Pak ya untuk berangkat itu. Kalau sudah 83 tahun usianya diprioritaskan ya? Diprioritaskan. Itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah itu. Jadi kalau misalkan dia sudah daftar 5 tahun baru daftar 5, walaupun misalnya dia daftarnya baru 5 tahun tetapi usianya udah 83 tahun, ya secara otomatis bisa berangkat seperti itu. Makanya memang kalau di haji itu nasib ya, yang itu nama nasibnya tidak bisa seperti ya apa gitu loh. Kalau Allah sudah menasibkan ya pasti berangkat ya. Berangkatlah seperti itu. Ya seperti itu kan. Kalau yang lansia tadi apa yang dikatakan sama Pak Kepala Kantor, bahwa kalau misalnya baru didaftarkan sama anaknya padahal usianya udah baru berapa 80 tahun, baru 3 tahun atau 5 tahun dia bisa berangkat, ya itulah nasibnya. Iya. Karena kan prioritas. Jadi dari sekian ribu jamaah kita berapa persen yang lansia Pak Kasih? Kemarin itu sekitar 80 orang lansia itu. Makanya wajar kata Pak Lurah ini, wah jadi untuk yang pelayanan lansia perlu ditingkatkan lagi. Karena itu banyak sekali seperti itu. Ya, apa Pak Lurah kira-kira pelayanan yang mesti ditingkatkan untuk melayani lansia itu? Ya terima kasih tentunya yang tadi yang Pak Kasih sampaikan. Ya Bapak saya mestinya juga kan 2025 berangkat. Usia berapa Pak? Bapak? 84. Oh 84 ya. Ya. Ternyata Bapak saya 2013 itu kan 2005 mestinya. Tapi alhamdulillah prioritas 2024 sudah. Berdampingan sama ibu belum keluar karena ibu belum cukup umurnya, belum lansia gitu Pak. Kemarin itu. Jadi keluar Bapak. Tapi emang ya namanya lansia lebih dari anak kecil ya Pak. Tadi emang betul kata Pak Kasih, kita dari sini pengen betul-betul pelayanan yang maksimal, tapi kondisi kan kami di lapangan luar biasa. Ya tadi sudah masuk, sudah enak-enak duduk, sudah dipernahkan lah. Tapi mereka kan sudah pengen kencing harus turun lagi, kursi rodanya diturunkan lagi, emang luar biasa. Jadi emang penanganannya emang karena emang tadi lansia lebih ditangani dengan baik, walaupun emang sudah dari sini. Tapi emang betul salah satunya yang ngurur tadi langsung ke Mina. Salah satu dari Arafah ke Mina diberangkatkan lebih dulu, lebih sampai, lebih cukup istirahatnya. Teman-teman yang mampir ke Muzdalifah datang pagi untuk jalan, sudah kita siapkan kursi rodanya. Jadi emang persiapan kursi roda yang luar biasa. Bus yang tadinya misalkan 11 itu dikurangi untuk jemaah yang normal, spesial untuk lansia. Jadi emang yang lain bisa sedak-sedakan, lansia harus spesial bisa duduk. Prioritas lansia. Jadi emang penanganan luar biasa untuk lansia. Tetapi terima kasih sekali lagi dari Kemenak sudah memprediksi luar biasa penanganannya untuk. Tapi emang yang namanya juga tadi Pak ya, kondisi di lapangan ya ada sesuatu yang
disampaikan di luar itu ya wajar lah. Tapi yang jelas penanganannya sudah bagus, disiapkan dari awal, sudah luar biasa. Ya, sahabat kabar Banten, kita sudah di sesi akhir. Saya ke Pak Kepala. Ya, Pak Haji Muhtadi, sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Serang, nah, kira-kira dalam pengamatan Bapak nih, ada nggak hal-hal yang harus diperbaiki terkait dengan pelayanan haji di Kabupaten Serang, Pak? Alhamdulillah, Busmen, Pak Menteri, Pak Kanwil sangat perhatian serius kepada jemaah haji. Salah satunya barusan tahun ini program Murur. Walaupun itu sejak dulu ada, tapi belum pernah dilakukan. Tapi dengan banyaknya lansia, suhu yang begitu panas, inovasi haji itu selalu pelayanan yang terbaik. Dan alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih kepada para jemaah Indonesia dengan tertib, dengan disiplin, mengikuti arahan. Saya di manasik haji selalu berbicara, jangan banyak keluar kalau tidak penting. Ngapain kita tujuannya ke sana tuh ibadah, bukan mau shopping, bukan mau jalan-jalan, ibadah aja. Alhamdulillah dengan tertibnya jamaah mengikuti arahan di tanah air, sehingga tahun sekarang ini mengurang jemaah yang sakit, jemaah yang meninggal dunia, mengurang. Mengurang sekarang ini dengan tertibnya jamaah. Walaupun sudah tertib, tentunya kami akan selalu terus meningkatkan pelayanan. Kalau serasa ada kurang dirasakan, ini tentunya kita akan tingkatkan, kita perbaiki. Makanya kami sangat menanti atau menerima masukan-masukan dari publik, masyarakat. Untuk apa? Perbaikin kita itu kalau tidak ada masukan, tentunya dari mana kita memperbaikinya? Nah, dengan ada perbaikan atau masukan, evaluasi inilah, oh berarti ini yang merasakan kan jemaah. Baik mulai tanah air sampai ke tanah suci, balik lagi ke tanah air, yang merasakan jemaah. Tentunya jamaah yang merasakan. Nanti kalau kata jamaah, misalkan Pak Lurah bagaimana selama berangkat haji, mulai di manasik sampai perberkan, sampai di tanah suci, sampai balik ke sini lagi, kira-kira jamaah untuk kepuasannya di mana sampai ketingkatan jamaah itu kira-kira? Langsung Pak Kepala yang nanya nih. Ya, untuk kami juga betul standar nanti. Betul. Kalau secara pribadi mah bahasa kapok mengkal kapok, Pak. Kalau besok diberi kesempatan lagi berangkat lagi. Pengen lagi. Ya. Emang betul haji ini kan adalah ibadah fisik ya, Pak. Makanya beliau betul-betul dari Kemenak mempersiapkan yang fisik lemah segala macam dengan surur. Tadi dengan nusuk tadi artinya luar biasa. Jadi untuk kami alhamdulillah ya ibadah tadi manasiknya sudah dijalankan dengan baik. Dan persiapan itu tentunya mempengaruhi kami di sana. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala. Sama-sama. Terima kasih. Kami secara pribadi terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang melayani kami Kemendak Kabupaten Serang secara pribadi dan jemaah. Alhamdulillah. Sesuai dengan moto Kementerian Agama kan ikhlas beramal. Masya Allah. Tapi secara khusus Kementerian Agama Kabupaten Serang napi mundur. Mendampingi terus. Walaupun dalam kondisi cuaca panas, begadang 24 jam. Terus kita pelayanan terbaik untuk masyarakat. Apalagi di Kabupaten Serang itu kloter-kloternya sekarang mencela-mencela ya. Oh, enggak ini ya, enggak berurutan ya. Ada gabung dengan Lampung. Iya. Makanya memang apa yang dikatakan sama Pak Kepala Kantor tadi, di Kabupaten Serang itu antusias untuk menjadi jemaah haji itu luar biasa. Yang saya rasakan dulu ya dengan kabupaten mungkin yang lainnya itu luar biasa kalau di Kabupaten Serang itu. Jadi kalau misalkan ada nih kesempatan satu orang kan ada cadangan misalnya, ada nih kesempatan satu orang yang harus bisa diberangkatkan dengan gabungan dengan Lampung atau cuma dengan DKI, itu orang-orang sebelum apa-apa orang itu menawarinya dari Kabupaten Serang. Dan Kabupaten Serang memang walaupun memang itu sesuai dengan urut porsi ya seperti itu.
itu luar biasa. Jadi Kabupaten Serang ada yang 1 orang berangkat gabung dengan DKI, ada yang 11 orang tadi yang dikatakan sama Kepala, ada yang 9 orang, 7 orang. Itu mencela-mencela ya di sini, artinya tidak harus misalkan. Kalau misalkan dari jemaah ini kan kalau terpenuhnya hanya berapa gitu kan, cuma 3, tapi ternyata itu ada 9 kali pemberangkatan. Dari Kabupaten Serang ya Pak? Termasuk dari Kecamatan Anyar pun itu kemarin ada 9 orang yang baru berangkat terakhir di sana. Seperti itu. Pak, itu nambah gabung sama provinsi lain ya? Gabung sama provinsi lain. Pak Kasih, kalau untuk pelayanan Luar biasa. kita ada kerjasama sih, apa ada nggak kerjasama dengan pihak ketiga seperti KBIH atau apa? Di Kabupaten Serang itu alhamdulillah kerjasama dengan KBIH-nya sangat luar biasa, karena kan informasi haji yang paling cepat itu dengan KBIH. Kita bisa kalau misalnya ada baik itu regulasi yang terbaru, kemudian informasi-informasi untuk jamaah, kita sampaikannya tidak langsung ke jamaah. Nah, karena kan kalau secara langsung ke jamaah kita kewalahan bagaimana menginformasikan banyaknya ya. Karena banyaknya. Makanya ke KBIHU ya, sekarang kan KBIHU namanya ya. KBIHU, atau mungkin kita pakai ada di Instagram haji, atau juga kami sediakan call center untuk haji di Kabupaten sekarang itu sudah ada. Jadi jamaah itu yang mau berangkat itu selalu nanya seperti itu. Selama 24 jam itu kan dijawab secara otomatis. Ya, oke, sahabat Kabar Banten, demikian obrolan kami dengan Kementerian Agama Kabupaten Serang soal pelayanan ibadah haji. Dan dari diskusi tadi, diskusi kami bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang, Pak Haji Muhtadi, kemudian bersama Pak Kasih dan jamaah, dapat disimpulkan bahwa pelayanan ibadah haji di Kabupaten Serang ini sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal, sehingga jamaah haji asal Kabupaten Serang dapat terlayani dengan baik. Dan kita berharap tahun-tahun mendatang pelayanan ibadah haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Serang tetap bertahan dan bahkan bisa lebih baik lagi. Amin. Saya Ahmad Lutfi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Pak Lutfi.